Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Mohon maaf Bapak kemarin untuk home visit di hari Jumat tidak bisa dilaksanakan. Kita lanjutkan pembelajaran di subtema 3. Seperti kemarin kita uji coba kurikulum COVID ya. Ada penyederhanaan kurikulum. Jadi di subtema 3 ini ada beberapa muatan pembelajaran yang masuk. Yang pertama adalah PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, dan SPDP. Untuk PPKN masih seperti yang kemarin, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dan menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Untuk matematika, untuk pengetahuannya menjelaskan bilangan cacah dan bilangan sederhana, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat yang disajikan pada garis bilangan. Lalu kalian diminta untuk menggunakan penyajian bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti sepertiga, setengah, sepertiga, dan seperempat yang disajikan pada garis bilangan. Nanti kita akan bahas materi dasarnya ya. Berikutnya untuk bahasa Indonesia, kalian diminta agar mampu menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Menyajikan hasil wawancara tentang cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis atau visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Sementara untuk SPDP, kalian memahami unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif, membuat karya dekoratif. Kita mulai. Anak-anak bisa dilihat pada halaman 107. Kita harus saling menyayangi sesama manusia ya. Menyayangi sesama manusia, selain itu kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia ya. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, ini kita bahas di halaman selanjutnya, halaman 108. Nah, ini ada teks ya. Silakan ini dibaca tentang perawatan melati yang Siti baca ya, ini dibaca. Perlu diketahui bahwa melati ini adalah salah satu bunga bangsa atau kusuma bangsa. Ada melati dan ada anggrek ya. Ini kita bahas sekarang adalah melati. Ini kalian baca arahannya ini, lalu kalian praktekkan di rumah ya, menanam pohon melati ya. Banyak kan tumbuhan melati yang ada di sekitar rumah. Ini kalian buat, kalian tanam, kalian nanti siapkan di rumah masing-masing ya. Nanti ini difoto ya, hasilnya difoto ke Bapak. Ada 7 langkah menanam melati. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah. Nah, ini checklist batu bata merah dan pecahan genting. Nah, ini kalian buat checklistnya ya, untuk ngecek apakah sudah sesuai prosedur atau belum penanamannya. Lalu Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar, maka dia melakukan wawancara. Nah, siapa yang diwawancarai? Yang diwawancarai adalah orang tua kalian saja ya. Mewawancarai bapak ibu kalian kan dulu pasti pernah menanam bunga melati ya. Nah, ini bunga mawar. Ini kalau di sini yang digambarkan bunga mawar ya. Merawat bunga mawar. Nah, ini lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Ini tanya sama, karena kita di era pandemi, tanya sama orang tua saja. Dulu pasti pernah menanam bunga mawar. Di dalam wawancara itu kan tentunya ada pertanyaan.
Nah, tanyakan apa yang ingin kalian ketahui, buatlah daftar pertanyaan, lalu tuliskan hasil wawancara yang kamu lakukan di bawah ini. Ya, ini dikerjakan berarti ya. Oke. Ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia ya, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dilanjutkan. Nah, ini tumbuhan apa ini? Ya. Ini adalah sirih ya, sirih. Sirih di halaman berapa ini? 112. Ini ada sirih. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Nah, sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-teman belajar tentang garis bilangan. Seperti apakah garis bilangan? Nah, seperti ini garis bilangan. Jadi, garis ya, terus ada anak panahnya di sini, terus ini ada angka 0, ini jaraknya sama ya antara 0, 1, 2, antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini jaraknya kan sama ini ya, sama ya, 1 cm ya, atau setengah senti ya, sama ini 0, 1, 2, 3, ini namanya garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 ada secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kita lewati. Kita masuk di materi berikutnya. Nah, ini dia. Di dalam penjelasan ini kan pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi 0. Setelah beberapa waktu panjang pohon sirih ada pada posisi 2, pada angka 2 ini. Dulu waktu ditanam masih 0. Nah, itu sirihnya merambat ketika diukur dia di angka 2 ini ya. Jadi ada semakin ke kanan dia semakin bertambah ya, dari 0 ke 2 ya, 0 ke 2, maka 0 tambah 2 ini sama dengan 2. Bentuk penjumlahannya seperti itu, namanya garis bilangan 2 satuan ya. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Nah, ini kasusnya begitu, dari 0 tadi kan, terus di angka 3 ya. Maka setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Dari 3 ini bertambah 1, 2, ini kan 1 satuan ya. 0 ke 1 ini 1 satuan. 1 ke 2 1 satuan. Tapi kalau 0 ke 2 ini ada 1, 2, ada 2 satuan. Kalau 0 ke 3 ini ada 0, 1, 2, 3, 3 satuan. Kalau 3 ke 5 ada 2 satuan, 1, 2. Maka penjumlahannya adalah 3 di hari kedua itu 3 tambah 2 sama dengan berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5 tambah menjadi 5. Oke. Ini cara membaca garis bilangan. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Ya. Awalnya dari 0 ke 4 ini ya. 4 sekarang jadi 7 satuan, dari 4 ini 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka 4 satuan ditambah 7 satuan. Ketemu angkanya di angka 11. Ini kalau dijumlahkan seperti ini. 4 tambah 7 sama dengan 11. Ini teori dasar tentang garis bilangan. Nanti kita akan pelajari tentang garis bilangan dalam bentuk pecahan.
Ya, sebelum itu kerjakan dulu ini ya. Matematika ini dikerjakan halaman 115 dengan menggunakan garis bilangan. Seperti tadi. 5 ditambah 2 itu kalau di garis bilangan seperti apa? Seperti ini loh. Nih, 4 ditambah 7 sama dengan 11. Maka cara mengerjakannya pada garis bilangan dari 0 dulu ke 4 gitu. Dari 4 ya ke 7 satuan. 1. Dari 0 ke 4 satuan ya. 1, 2, 3, 4. Jatuhnya di angka 4 ya. Jatuhnya di angka 4 ini. Kalau ditambah 7 satuan berarti dari 4 ini kita geser ke kanan sampai 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jatuhnya di angka berapa ini? 11. Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, kurang lebih demikian. Nah, ini kalian kerjakan ya. 5 tambah 2 berarti berapa ini? 5 satuan tambah 2 satuan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia jatuh di angka 5. Ya, di sini. Di angka 5. Ditambah 2 satuan. 1, 2. Dia jatuh di angka 7. 5 tambah 2 sama dengan 7. Kalau kita buktikan dari garis bilangan, maka 1, 2, 3, 4, 5 jatuh di angka 5. Ditambah 2 satuan. 1, 2 jatuh di angka 7. Ya, seperti contoh di atas tadi. Ini kalian kerjakan ya. 1 sampai 5. Oke, berikutnya Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ini sudah SPDP. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Ini namanya hiasan dekoratif. Ya. Dekoratif dari motif tumbuhan seperti ini. Contohnya, ya. Ini contohnya. Ya, batik, batik itu salah satu bentuk contoh motif deko seni dekoratif. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Cantik ya. Kalian pilih yang mana ini? Ya, ini tidak usah dikerjakan. Nah, ini cukup dilihat dulu aja. Bagus ya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan di tema 2. Nah, ini pembelajaran 2. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung pada perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah adalah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Ya, kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya kewajiban Dayu adalah menyiram tanaman dalam rangka membantu ibunya. Ini masuk di ranah PPKN tentang perbedaan tugas dan kewajiban kita di keluarga. Dan kita harus saling menghargai, saling menghormati perbedaan-perbedaan itu. Bapak itu kewajiban dewe, ibu itu kewajiban dewe, kalian pun juga demikian. Sebagai anak harus juga punya kewajiban. Apa tadi? Menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Ya, ora dolanan layangan wae. Oke. Nah, di sini kalian diminta untuk menceritakan, ini dikerjakan ya. Untuk menceritakan pengalamanmu tentang perbedaan peran anggota keluargamu. Ini kalian ceritakan ya. Ya. Perbedaan peran di keluargamu apa saja? Misalnya bapak ngapain? Mencari nafkah, bekerja sebagai apa? Apa namanya? Ibu kewajiban di rumah itu apa? Perbedaan peran anggota keluargamu. Maksudnya hak dan kewajiban yang dilakukan orang tuamu, simbahmu, kamu itu kan punya peran masing-masing. Misalnya simbah neng
Tengwono, nah, ke ladang, terus bapak bekerja di mana, terus ibu apa eh, mengurus atau merawat adik dan saya misalkan gitu ya, kak saya kamu maksud saya. Nah, dan yang terakhir kalian, tugas kalian di rumah ngapain? Selain menghormati dan belajar, ada kewajiban apa di rumah? Nah, itu kalian ceritakan ya, kalian ceritakan. Oke, lanjut untuk berikutnya membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, di sini ada percakapan ya. Nah, ini antara Siti dan Lani saling berbincang-bincang. Membuat tanaman gantung. Nah, seperti ini bentuknya. Ya, ini juga dipraktekkan ini ya. Membuat tanaman gantung ini dipraktekkan saja ya. Dibaca dengan seksama, dipraktekke. Gawe, ini sayuran ini. Pasti bisa. Masing-masing anak ini dipraktekkan bisa tuh ya. Nah, harapan Bapak begitu bisa dilakukan masing-masing anak ya. Boleh dikerjakan berkelompok tapi anak-anak di rumah harus punya satu-satu gitu nggih. Ya. Ini pertanyaan tidak usah dijawab. Dilanjutkan saja. Ini PJUK, nanti setiap hari Rabu kita PJUK. Kita lanjutkan di tema 3. Nah, hutan bako si sabu ijo pelindung pantai. Ini dibaca teksnya ya. Tidak usah dikirim ke Bapak. Sudah, kalian baca di rumah saja. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut sebagai hutan bakau sebagai sabu hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlakukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal yang penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, ada penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Nah, ini tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara berseragam. Ini kalian baca ya. Kalian baca. Nah, ini tidak perlu dijawab. Dibaca saja. Ini juga dilewati saja. Ya, untuk ini tentang perawatan hutan bakau tadi ya. Ini tidak usah. Ini sudah satu saja yang di depan tadi aja. Ini tidak usah dikerjakan, cukup dibaca saja. Ini matematikanya juga sudah seperti yang tadi saja. Nah, ini SPDP. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Nah, mantilah berhubungan bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Kalian akan memudahkanmu mencari ide untuk bentuk hiasan dekoratif ini dikerjakan ya. Dikerjakan di buku gambar ya, di warna yang cantik. Karya dekoratif seperti yang di pembelajaran 1 tadi, batik itu loh. Tapi ini batik motif tumbuhan ya. Silahkan kalian buat kreasi, boleh meniru di pembelajaran 1 tadi ya. Oke, Bapak kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini awal yang baik karena pemerintah sudah melakukan penyederhanaan kurikulum, maka mudah-mudahan anak-anak juga lebih efektif dalam belajar. Bapak kira itu tugas harus diselesaikan 1 hari, sesuaikan waktunya ya, agar anak-anak bisa maksimal dalam belajar.
Oke, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga diri, dan jaga lingkungan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.